Hai Uzoners, balik lagi sama gue Birgita Ajeng di Uzon ID. Di video kali ini mungkin agak sedikit berbeda ya, karena gue mau bikin vlog menggunakan Vivo V20 SE. Dimana handphonenya? Ya handphonenya gue pakai untuk merekam video ini. Nah, sebenarnya nggak ada alasan khusus ya kenapa gue pengen bikin vlog menggunakan Vivo V20 SE. Nggak ada alasan khusus, cuma di sini tuh gue pengen kasih gambaran aja ke kalian apakah handphone ini masih layak untuk dipakai membuat konten harian atau untuk memotret untuk kebutuhan sehari-hari. Karena memang seperti kita tahu ya, Vivo V20 SE ini merupakan versi terjangkau dari Vivo V20 dan banyak juga perbedaan spesifikasi antara Vivo V20 dengan Vivo V20 SE. Salah satunya aja ya, untuk kamera selfie-nya Vivo V20 beresolusi 44 megapiksel, sedangkan Vivo V20 SE untuk kamera selfie-nya beresolusi 32 megapiksel. Nah, cuman apakah dengan perbedaan spesifikasi itu handphone ini masih tetap layak dan bisa diandalkan untuk membuat konten sehari-hari? Oke, untuk tahu jawabannya kalian tonton terus video ini sampai selesai ya. Oke Uzoners, jadi kali ini tuh gue mau ngajak kalian untuk ikut gue olahraga. Karena pagi-pagi tuh gue biasanya selalu menyempatkan diri untuk berolahraga. Dan karena kita mau beraktivitas di luar, jadi gue tuh pakai masker. Dan equipment lain yang gue butuhkan ketika gue olahraga adalah nyiapin smart band untuk menghitung jejak langkah gue, untuk menghitung jumlah langkah gue dalam sehari. Kemudian gue juga butuh neck earphone, jadi supaya lebih seru aja ya olahraganya, ada musik-musik gitu, nggak cuma musik sari roti yang kayak di luar itu. Oke, jadi kita mulai aja ya. Jadi hari ini tuh cuacanya gue bersyukur banget karena cerah banget, nggak kayak kemarin-kemarin yang sempet hujan terus tiap pagi, mendung. Dan hari ini gue bisa menyempatkan diri untuk olahraga. Sebenarnya ini agak kesiangan ya, karena kalau di smart band gue tuh jam 6.48, sebenarnya udah kesiangan banget. Biasanya gue olahraga tuh jam 6 pagi. So, karena ini udah siang, gue sekalian mau beli sayur dulu ya. Jadi di bawah tuh ada tukang sayur. Nih, gue kasih lihat ya tukang sayur ada di mana. Jadi di sana itu ada mobil bak. Nah, itu dia tukang sayur yang ada di komplek perumahan gue. Jadi gue mau beli sayur dulu untuk nanti dimasak sama ada mbak di rumah. Gue beli sayur dulu, setelah itu baru deh kita keliling komplek untuk olahraga. Itu dia tukang sayurnya. Ini tumben belum agak rame, masih lumayan sepi, jadi kita belanja dulu ya. Jadi ini tadi gue udah belanja telur, terus ada kangkung, ada pisang. Jadi setelah belanja nanti kita taruh dulu, gue taruh dulu di rumah, baru habis itu gue jalan pagi. Oh iya, gue mau share sedikit ya soal kamera di Vivo V20 SE ini. Jadi ketika gue ngerekam bikin vlog itu tuh gue nggak bisa dengan mudah mengganti dari kamera depan ke kamera belakang. Jadi kalau misalnya nih, ini gue lagi nge-shoot pakai kamera belakang ya. Nah, kalau misalnya gue mau beralih ke kamera depan, gue tuh harus stop dulu videonya, terus nanti tag lagi pakai kamera depan. Jadi nggak bisa otomatis, jadi nggak ada tombol untuk langsung switch gitu loh. Jadi menurut gue itu kayak agak sedikit merepotkan, tapi nggak apa-apa. Ini di bawahnya ada telur, hati-hati ya. Oke, tadi gue udah naruh sayuran di rumah, belanja di rumah. Sekarang jam 7:06. Jadi gue baru mau mulai keliling komplek. Oh ya Uzoners, gue mau kasih tahu satu hal. Jadi tuh di daerah rumah gue tuh masih berdekatan sama area
aduh silau banget, sama area persawahan. Dan ada view yang keren banget sih menurut gue di dekat sana, di daerah sana, nggak terlalu jauh. Jadi nanti gue mau kasih lihat ke kalian, cantik banget viewnya. Jadi di situ ada sawah, terus ada gunung-gunung, dan menurut gue itu kayak salah satu penghibur ya. Selama di rumah aja, gue tuh kadang sering mampir ke situ cuman untuk lihat-lihat aja, kayak seru aja gitu. A few moments later. Oke, users, jadi di sini dia nih letak pemandangan yang tadi gue ceritain tuh, keren banget kan? Menurut gue ini keren banget sih. Kita lebih dekat ya. Dan satu hal yang menarik dari Vivo V20 SE ini, jadi ketika gue shoot video gini ada tombol kamera, dan ternyata itu fungsinya adalah kita bisa motret ketika kita sambil mengambil video. Nih contohnya gue potret ya. Oke, barusan gue udah motret, udah tekan tombol kameranya. Jadi nanti akan gue kasih lihat ke kalian gimana hasil potret ketika gue mengambil video pakai Vivo V20 SE. Tuh masih bisa dengar suara burung, suara air gemericik dari kali kecil di sebelah gue. Jadi ya kayak dekat alam banget, seru banget sih menurut gue. Nah, di sini kalau pagi-pagi tuh gunungnya tuh suka kelihatan gitu loh, muncul. Oke, users, satu hal lagi yang mau gue share soal fitur di video Vivo V20 SE ini adalah dia itu nggak ada fitur ultra stable. Sementara di Vivo V20 di situ tuh ada fitur ultra stable untuk stabilisasi saat pengambilan video. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya gimana hasil perekaman video di Vivo V20 SE ini tanpa fitur ultra stable. Iya, lucunya lagi di kamera Vivo V20 SE ini ada fitur stiker AR. Jadi kita bisa bikin video atau foto dengan stiker lucu-lucuan kayak gini. Nah, untuk pengambilan video dengan pakai stiker AR ini juga nggak bisa lama-lama ya, paling cuma beberapa detik aja. Users, sekarang udah jam 7.53, udah hampir sejam gue olahraga. Cuman dapet sekitar 3.000 langkah, tapi nggak apa-apa karena tadi sempat mampir-mampir untuk bikin konten. Jadi kita sudahi saja olahraganya. Oke, zoners, jadi kalian tadi udah ikut vlog gue selama berolahraga menggunakan kamera di Vivo V20 SE. Jadi di sini tuh ada beberapa hal ya yang mau gue share ke kalian setelah pengalaman gue menggunakan kamera di handphone ini. Jadi yang pertama adalah memang di Vivo V20 SE ini tidak ada fitur ultra stable untuk stabilisasi saat pengambilan video. Jadi kalian bisa lihat sendiri hasilnya seperti apa. Lalu yang kedua, memang ketika pertama kali gue mengambil video menggunakan handphone ini, resolusi defaultnya adalah 720 pixel. Jadi tadi tuh terakhir gue sempet cek di pengaturan, ternyata ada dua opsi, yaitu 1080 pixel dan 720 pixel. Jadi ketika pertama kali gue pakai itu adalah default 720 pixel. Jadi video yang kalian tonton ini adalah video dengan resolusi 720 pixel. Lalu yang ketiga, memang fitur pada kamera di Vivo V20 SE ini nggak sebanyak di Vivo V20. Jadi menurut gue, meski demikian, menurut gue handphone ini tuh masih tetap layak untuk kalian para pemula ya, pemula yang baru mau menjadi content creator atau memang kepengen belajar menjadi content creator. Menurut gue handphone ini cocok buat kalian karena kamera belakangnya itu beresolusi 48 megapiksel untuk kamera utamanya, sementara untuk kamera selfie-nya beresolusi 32 megapiksel.
Sayangnya di sini tuh nggak ada tombol langsung switch antara kamera depan maupun kamera belakang ketika gue ngambil video. Jadi kalau misalnya gue ketika gue lagi bikin vlog menghadap ke kamera depan, maksud gue pakai kamera depan, dan ketika gue mau langsung switch ke kamera belakang untuk menunjukkan apa yang ada di depan gue, itu tuh gue nggak bisa langsung switch gitu. Jadi gue mesti stop dulu, lalu nanti kemudian gue take lagi menggunakan kamera belakang. Jadi itu yang gue bisa share untuk pengambilan video slow motion sama timelapse-nya. Kalau misal timelapse tadi memang karena tidak ada fitur ultra stable, jadi agak sedikit shaking ya, karena disitu tadi gue juga pakai tangan aja. Harusnya gue pakai tripod, jadi kalau misalnya gue pakai tangan aja tuh kayak masih kurang smooth gitu pengambilan gambarnya. Nah untuk slow motionnya menurut gue bisa banget untuk dipakai untuk pengambilan slow motion, cuman untuk resolusinya kayak masih kurang tajam ya, entah itu pengaruh dari 720 pixel atau bagaimana, tapi menurut gue itu masih kurang tajam gambarnya secara keseluruhan. Iya, satu hal menarik juga yang mau gue share ke kalian soal Vivo V20 SE ini adalah soal suara. Jadi menurut gue selama pengambilan vlog tadi menggunakan handphone ini, suara gue tuh masih bisa terdengar jelas, masih bisa tertangkap jelas oleh handphone ini. Dan sekarang pun jarak gue antara handphone tuh ada sekitar 1 meter, dan menurut gue suara gue masih bisa terdengar jelas ya. Jadi menurut gue ini adalah salah satu hal menarik yang ada di Vivo V20 SE. Oke Visioners, jadi itu aja sharing gue, vlog gue menggunakan Vivo V20 SE ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Dan menurut kalian gimana nih pendapat kalian soal video gue kali ini? Kalian boleh banget share komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa kalian like video ini sebanyak-banyaknya, lalu share video ini juga sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa subscribe Yuzon ID. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya.